أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, berjumpa lagi sama saya di channel YouTube. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Namun bagi teman-teman yang belum gabung di channel kami, silahkan tekan subscribe untuk bergabung. Bagi yang telah bergabung bersama kami doakan semoga dicatat menjadi amal baik yang terima, dan semoga diluaskan rezekinya oleh Allah. Amin. Waspada penyakit ain, tak terasa tapi berbahaya. Eksistensi manusia saat ini sangat aktif di media sosial. Hampir setiap hari, bahkan hampir setiap waktu, manusia membuat status atau mengupload gambar-gambar berupa foto diri, keluarga, atau aktivitas hariannya di media sosial. Hal ini dimaksudkan untuk berbagai motif, dari yang motifnya hanya untuk berbagi dan informasi sampai dengan tujuan-tujuan berbau bisnis dan politik. Namun dengan banyaknya foto-foto yang dibagikan di media sosial tentu memberikan kesan yang berbeda-beda pada setiap orang yang melihatnya, mulai dari yang positif sampai yang negatif. Rasa kagum yang dibarengi dengan rasa benci atau iri saat seorang melihat foto yang dibagikan di media sosial bisa memberikan dampak negatif pada orang yang ada di dalam foto tersebut, atau yang biasa dikenal dengan penyakit ain. Secara sederhana, penyakit ain adalah penyakit yang disebabkan oleh rasa dengki ataupun kagum pada seseorang. Inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh setan untuk mengirimkan panah hasad pada orang yang dibenci atau dikagumi tersebut, sehingga menimbulkan penyakit bagi orang tersebut, baik penyakit fisik maupun penyakit psikis. Penyakit ain tidak dapat ditangani dengan menggunakan obat-obatan karena bukan merupakan penyakit medis. Namun penyakit ini dapat mengganggu kesehatan secara mental. Penyakit ini paling sering diderita oleh anak-anak dan balita karena mereka masih lemah dan belum bisa membentengi dirinya sendiri dari pengaruh jahat di sekitarnya. Orang dewasa juga bisa terkena penyakit ain ini, bahkan hewan dan harta benda sekalipun. Penyakit ain sangat berbahaya karena munculnya sering tidak disadari, namun akibatnya bisa berlangsung terus-menerus hingga bisa sampai menyebabkan kematian pada orang yang terkena kemalangan penyakit ain ini. Contoh sederhana dari penyakit ain ini adalah ketika dua orang ibu-ibu yang tengah mengobrol dan ibu pertama terlalu memuji kelebihan anaknya yang tidak dimiliki oleh anaknya ibu kedua. Kemudian setan berperan dan meniupkan rasa iri, dengki kepada ibu kedua terhadap kelebihan anak ibu pertama, sehingga terlepaslah panah hasad tersebut yang mengenai anak dari ibu pertama dan menyebabkan anak tersebut menjadi sakit atau mengalami perubahan perilaku yang meresahkan hati orang tuanya, seperti membangkang ataupun tiba-tiba menjauh. Penyakit ain ini bukanlah penyakit modern. Penyakit ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dulu. Bahkan banyak hadis-hadis yang membahas tentang bahaya dari penyakit ain ini. Bahkan Rasulullah SAW pun menjelaskan mengenai betapa bahayanya kemalangan yang disebabkan oleh penyakit ain ini. Sabda Rasul, "Kebanyakan yang mati pada umatku setelah qada dan qadarnya Allah adalah karena pengaruh pandangan mata jahat." Hadis riwayat Imam Bukhari.
Pernah diceritakan oleh Ibnul Asir rahimahullah bahwa dikatakan bahwa bulan terkena ain, yaitu apabila musuh atau orang-orang dengki memandangnya lalu pandangan itu mempengaruhinya hingga menyebabkan jatuh sakit, sebagaimana terdapat di dalam kitab An-Nihayah. Seseorang bisa terkena penyakit ain hanya dengan tatapan mata dari orang lain saja, yang dibarengi dengan perasaan kagum sekaligus benci dan iri, sehingga setan memanfaatkan keadaan ini untuk mengirimkan panah hasad kepada orang yang dikagumi atau dibenci tersebut dan menimbulkan penyakit pada orang tersebut. Ada beberapa ciri yang mengindikasikan seseorang terkena kemalangan akibat penyakit ain, seperti merasa pusing di kepala, rasa sakit yang berpindah-pindah, warna wajah kekuning-kuningan, kadang kemerah-merahan, bercampur hitam, mengeluarkan banyak keringat dari seluruh tubuh, sering buang air kecil, sering merasa mual, ingin muntah, atau kehilangan nafsu makan. Namun, setiap masalah pasti ada solusinya. Begitupun dengan penyakit ain yang pasti ada cara yang bisa kita ambil untuk mengatasi kemalangannya. Ada banyak upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi penyakit ain. Di antaranya yaitu mendekatkan diri kepada Allah, tidak berlebihan dalam membagikan dan membanggakan kehidupan pribadi. Lalu, apa yang harus kita lakukan jikalau ada orang yang mencurigakan memandang kita dengan pandangan yang tajam? 1. Bacalah ayat kursi 3 kali. 2. Bacalah 2 ayat terakhir dari surat Nun, yaitu dari perkataan wa iyyakadu sampai illa dzikrul lil alamin, sebanyak 3 kali. Setelah itu, lakukanlah isyarat dengan tangan memagari diri. Dengan cara tersebut, insya Allah penyakit ain tidak akan membahayakan kita. Dan bagaimana kalau penyakit ain itu telah mengenai kita? Maka bacalah doa sebagai berikut. A'udzu biwajhillahil azimil ladzi la syai'a a'dhamu minhu wa bi kalimatihi tammatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajir wa bi asma'illahil husna ma 'alimtu minha wa ma lam a'lam min syarri ma khalaq wa zar'a wa bara' wa min syarri kulli dzi syarrin la utiqu syarrah wa min syarri kulli dzi syarrin anta akhidum binasiyatih inna rabbi ala siratim mustaqim. Lalu bagaimana jikalau yang terkena penyakit ain itu adalah anak atau istri kita? Maka lakukanlah petunjuk sebagai berikut. Bacakanlah dan tulislah serta karungkanlah kepadanya surat Hamdalah atau surat Fatihah dan surat Muawwidzatain atau disebut surat Falaq, An-Nas, dan surat Al-Ikhlas serta ayat kursi, dan doa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Masya Allahu kana wa ma lam yakun, ashhadu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma wa ahsa kulla syai'in adada. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sedangkan bacaan yang berikutnya tak usah dibaca, ditulis saja.